Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari bab 1 bagian himpunan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Rizky Anugrah. Nama saya Melisa. Nama saya Koratul Uyun. Nama saya Triana Madinda. Pengertian himpunan. Suatu himpunan atau kumpulan diartikan sebagai kumpulan atau kelompok suatu objek atau unsur yang dirumuskan secara tegas dan dapat dibeda-bedakan. Dengan kata lain, suatu objek yang dapat dikelompokkan atau dikumpulkan secara tegas ialah suatu himpunan. Contoh, suatu himpunan 3 kota besar di Sumatera, yaitu Medan, Palembang, dan Pekanbaru. Jadi, K sama dengan himpunan Medan, Palembang, Pekanbaru, atau suatu himpunan 3 ibu kota negara ASEAN, yaitu Jakarta, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Jadi, I sama dengan Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, atau suatu himpunan mata dari sebuah dadu yang memiliki mata dadu sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, E sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari contoh di atas, didapatkan bahwa Surabaya bukan merupakan anggota atau unsur dari himpunan K. Jadi, Surabaya bukan anggota K, karena Surabaya bukan merupakan kota besar yang terdapat di Sumatera, melainkan terdapat di Jawa. Sedangkan kota Medan merupakan unsur himpunan K, atau dengan kata lain, Medan adalah anggota K. Hal ini karena Medan merupakan kota besar yang terdapat di Surabaya. Dari contoh di atas, didapatkan bahwa Surabaya bukan merupakan anggota atau unsur dari himpunan K. Jadi, Surabaya bukanlah anggota K. Satu, cara penulisan suatu himpunan. Himpunan atau set pada umumnya ditandai atau dilambangkan dengan huruf besar seperti A, B, C, P, R, atau S. Penulisan dari himpunan tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara daftar. Sebuah unsur atau elemen himpunan ditulis atau dinyatakan di antara tanda kurawal. Misalnya, suatu himpunan yang terdiri dari bilangan 1, 2, sampai 10, maka dapat ditulis sebagai E sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contoh, suatu himpunan mahasiswa yang mendapatkan nilai A pada mata kuliah matematika yaitu Ani, Umar, Widya, Hasan, dan Husin, maka dapat ditulis sebagai N sama dengan himpunan Ani, Umar, Widya, Hasan, dan Husin. Atau suatu himpunan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang S2 ialah Arif, Yudi, Lia, Zahra, dan Endra, maka dapat dituliskan sebagai B sama dengan himpunan Arif, Yudi, Lia, Zahra, dan Endra. Cara kaidah. Syarat atau ketentuan yang dapat dipenuhi oleh setiap objek agar dapat dinyatakan sebagai unsur atau elemen himpunan tersebut ditulis atau dinyatakan di antara kurawal. Sedangkan dari contoh kedua di atas dapat ditulis dengan cara kedua, yaitu N sama dengan X bagi X mahasiswa yang mendapatkan nilai A pada matkul matematika. Cara daftar merupakan cara yang paling sederhana guna memperinci himpunan. Apabila jumlah unsur elemen yang terdapat dalam himpunan sangat besar atau banyak sekali, penggunaan cara daftar tidak lagi sederhana atau efisien. 2. Subhimpunan. Subhimpunan adalah suatu himpunan yang beranggotakan satu objek atau beberapa objek. Hal ini merupakan unsur atau unsur-unsur dari suatu himpunan atau himpunan universal. Contoh, bila A sama dengan D, E, F, atau R sama dengan 1, 2, 3, dan B sama dengan X bagi X
adalah huruf abjad atau alfabet, maka A anggota B. Suatu himpunan R bukan merupakan subhimpunan dari himpunan B apabila unsur dari himpunan R bukan merupakan unsur dari himpunan B. Dalam pembahasan subhimpunan, perlu kita perhatikan bahwa himpunan kosong dianggap pula subhimpunan dari himpunan semula. B. Operasi himpunan. Dalam menganalisa himpunan, perlu diperhatikan himpunan yang besar dan tetap. Himpunan ini beranggotakan seluruh objek yang dibacakan sebagai unsur himpunan. Ini disebut himpunan universal yang dinyatakan dengan notasi atau tanda gabungan. 1. Komplement. Komplement dari himpunan tersebut adalah himpunan objek. Himpunan itu tidak merupakan unsur dari himpunan itu, tetapi merupakan unsur dari himpunan universalnya. Dengan kata lain, komplement dari himpunan A adalah himpunan yang terdiri dari unsur-unsur yang terdapat dalam himpunan universal U, tetapi tidak merupakan unsur dari himpunan A. Jadi, komplement dari himpunan A merupakan subhimpunan yang A, tetapi merupakan pelengkap dalam himpunan universal U. Notasi atau tanda komplement dari himpunan A adalah AC atau akutif. A atau akutif sama dengan himpunan X elemen U titik 2 X bukan elemen A. Komplement dari himpunan A ini dapat ditunjukkan dengan menggunakan gambar visual yang disebut diagram Venn. Diagram Venn dimaksudkan untuk memudahkan pemberi gambar secara sistematis tentang hubungan-hubungan antara subhimpunan dalam suatu himpunan universal. Dalam diagram Venn, himpunan universal U ditunjukkan dengan gambar persegi panjang dan himpunan A dengan gambar lingkaran. Dilihat dari perumusan, maka subhimpunan AC adalah AC sama dengan akutif sama dengan U kurang A. Contoh, P sama dengan himpunan X titik 2 X adalah himpunan abjad. X sama dengan himpunan D E F G. R sama dengan himpunan E I U O. Atau N sama dengan himpunan X titik 2 X adalah himpunan vokal. Maka QC sama dengan himpunan ABC H sampai Z. Dan RC sama dengan himpunan X titik 2 X adalah huruf konsonan. Dua, gabungan. Gabungan dari dua buah himpunan adalah himpunan yang terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsurnya adalah yang paling sedikit dalam satu himpunan atau kedua-duanya. Dengan kata lain, gabungan dari dua buah himpunan A dan B adalah himpunan-himpunan A atau B atau kedua-duanya. Notasi atau tanda gabungan dari dua buah himpunan A dan B dinyatakan dengan A gabungan B. Perinciannya adalah A gabungan B sama dengan himpunan A titik 2 X elemen A atau X elemen B. Gabungan dari dua buah himpunan A dan B ditunjukkan dengan gambar dalam diagram Venn.
seperti dalam dilihat pada gambar 1.2. Sebenarnya, operasi himpunan dengan gabungan ini mengikuti asas perjumlahan, yaitu A gabungan B sama dengan A tambah B. Contoh, A sama dengan himpunan 1468, B sama dengan himpunan 1357, dan C sama dengan himpunan 8, 9, 10, 11. Maka A gabungan B sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan C gabungan A sama dengan 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 3. Interseksi. Interseksi dari dua buah himpunan adalah himpunan yang terdiri dari unsur yang terjadi anggota, baik dari himpunan yang satu maupun dari himpunan lainnya. Interseksi dari dua buah himpunan A dan B adalah himpunan objek yang merupakan unsur sekaligus atau serentak dari himpunan-himpunan A dan B. Jadi, interseksi dari dua buah himpunan A dan B merupakan subhimpunan yang sekaligus baik dari himpunan A maupun B. Notasi atau tanda yang menyatakan interseksi dari dua buah himpunan adalah irisan. Yang demikian, interseksi dari himpunan-himpunan A dan B dinyatakan dengan A irisan B. Persamaannya adalah A irisan B sama dengan titik 2 X elemen A dan X elemen B. Interseksi dari dua buah himpunan A dan B dapat ditunjukkan dengan gambar dalam diagram Venn, seperti dalam gambar 1.3. Sebenarnya operasi himpunan dengan interseksi ini mengikuti asas perkalian, yaitu A irisan B sama dengan A kali B. Contoh, A sama dengan himpunan 2, 4, 6, 8, B sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, dan C sama dengan himpunan 5, 6, 7, 8. Maka A irisan B sama dengan himpunan 2, 4. Dan A irisan C sama dengan himpunan 6, 8. 4. Selisih himpunan. Selisih dari buah himpunan adalah hubungan yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur himpunan pertama. Akan tetapi, himpunan tidak merupakan unsur dari himpunan B. Notasi dan tanda selisih dari dua buah himpunan A dan B adalah A kurang B, dan rinciannya A kurang B sama dengan himpunan X.2 elemen A dan X bukan elemen B. Selisih dari himpunan-himpunan A dan B dapat ditunjukkan dengan gambar dalam diagram Venn, seperti dalam dilihat pada gambar berikut. Contoh, A sama dengan himpunan 3, 4, 6, 8, 10. B sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, A, B, C. Dan C sama dengan himpunan 8, 9, 10, C, D. Maka A kurang B sama dengan himpunan 4, 6, 8, 10. A kurang C sama dengan himpunan 2, 4, 6. C. Hasil kali Kartesian atau Cartesian product. 1. Kalimat matematik. Dalam suatu persamaan, misalnya suatu variabel ditambah dengan 4 sama dengan 7. Persamaan ini dapat ditulis dengan kalimat atau bahasa matematik
yaitu X plus 4 sama dengan 7. Maka persamaan ini adalah variabel X sama dengan 3. Hal ini juga dapat kita temui dalam himpunan atau set. Misalkan suatu himpunan S adalah himpunan S sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 10. Dan X elemen S apabila kita ingin mencari X lebih dari 4, himpunannya akan menjadi X elemen S dibagi X lebih dari 4 sama dengan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan cara membacanya adalah himpunan dari seluruh X yang merupakan unsur dari himpunan S yang mempunyai nilai X lebih dari 4. Contoh soalnya yaitu himpunan K 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan X elemen K apabila kita ingin mencari X merupakan bilangan ganjil, himpunannya akan menjadi X elemen X dibagi X ialah bilangan ganjil sama dengan 3, 5, 7, 9. 2. Pasangan yang berurut atau ordered pairs dan hasil kali Cartesius atau Cartesian product. Dengan konsep kalimat matematis dan pasangan yang berurut dapat merumuskan konsep hubungan atau relation yang akan mendasari konsep dari suatu fungsi. Dinyatakan bahwa A, B adalah suatu himpunan dari dua unsur. Diketahui pula bahwa A, B sama dengan B, A, yaitu dua buah himpunan yang sama atau equivalent dan susunan dari unsur-unsur tidak sama. Apabila kelompok dari dua unsur bersama-sama dalam suatu susunan tertentu dicatat A, B. Kelompok ini disebut pasangan unsur-unsur yang berurut atau the order pair, di mana himpunan A sebenarnya adalah menjadi himpunan A. Dalam suatu himpunan tertentu, S sama dengan 1, 2, 3, maka timbul pertanyaan berapa banyak pasangan berurut yang dapat diperoleh dengan himpunan S. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat lakukan dengan pendekatan sebagai berikut. Terdapat dua tempat dalam satu pasangan yang berurut. Jika mempunyai 3 unsur atau elemen, didapatkan 3 pilihan di tempat pertama. Demikian pula halnya dengan tempat kedua. Terdapat 3 pilihan. Dengan begitu terdapat jumlah 3 kali 3 sama dengan 32 sama dengan 9. Pasangan yang berurut atau order pairs. Hal ini dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut yang kalian bisa dilihat di halaman 19 masing-masing. Dengan S1 sama dengan 1, 2, 3 dan himpunan S2, 4, 5, maka berapa banyak pasangan berurut X, Y yang dapat diperoleh di mana X merupakan anggota S1 dan Y anggota S2. Dalam hal ini terdapat 3 pilihan untuk tempat pertama dan 2 pilihan untuk tempat kedua, sehingga ada 3 kali 2 sama dengan 6 pasangan yang berurut. Hal ini digambarkan sebagai berikut dan kalian bisa melihat tabelnya di halaman 20 secara masing-masing. Umumnya, bila kita mempunyai 2 himpunan A dan B, maka himpunan dari seluruh pasangan yang berurut X, Y dapat diperoleh dari A dan B, di mana X elemen A dan Y elemen B. Dinyatakan dengan A kali B sama dengan X, Y dibagi X elemen A dan Y elemen B. Himpunan ini disebut dengan hasil kali Cartesius atau Cartesian product dari A dan B, atau himpunan Cartesius atau Cartesian set dari A dan B dan dinyatakan dengan A kali B. Seperti pada uraian terdahulu, terlihat bahwa pasangan yang berurut atau ordered pairs ditujukan suatu titik dalam grafik. Hasil kali Cartesius dapat juga digambarkan secara grafik sebagai contoh misalnya himpunan mata dadu. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. A merupakan himpunan hasil yang mungkin atau possible outcomes bila sebuah dadu dilempar. Hasil kali Cartesian A kali A dapat digambarkan seperti pada gambar 1.6. Dalam hal ini terdapat 6 kali 6 sama dengan 62 sama dengan 36 pasangannya tersusun. Jadi pernyataan A kali A adalah himpunan dari 36 hasil yang mungkin atau possible outcome bila sebuah lempar 2 kali.
Jika A adalah himpunan dari seluruh titik pada suatu garis sumbu, maka A kali A merupakan himpunan dari seluruh pasangan yang tersusun pada bidang datar atau dengan perkataan lain seluruh bidang datar. Jadi, hasil kali kartesius atau Cartesian product A kali A atau A2 apabila digambarkan terdapat dalam bidang datar yang berdimensi 2. Dan pada tabel di gambar 1 titik terdapat kemungkinan untuk memperluas pasangan yang berurut dengan lebih dari 2 unsur atau elemen. Dalam hal ini terdapat pasangan yang berurut 3 atau order triples untuk 3 unsur dan pasangan yang berurut 4 atau order quadruples. Jika digambarkan bahwa hasil kali Cartesius atau Cartesian product A kali A atau A3 akan terdapat pada bidang yang berdimensi 3. Sebagai contoh, himpunan S sama dengan 1, 2. Dari himpunan ini didapatkan pasangan yang berurut 3 sebanyak 2 pilihan untuk tempat pertama. Selanjutnya, 2 pilihan untuk tempat kedua dan 2 pilihan untuk tempat ketiga atau X kali 2 X kali 2 X kali 2 sama dengan 2 akar 3 sama dengan 8. Hal ini digambarkan sebagai berikut. D. Relasi dan fungsi. Sebenarnya kita dapat menggunakan kalimat matematis dalam pasang-pasangan yang tersusun untuk merumuskan atau menjelaskan relasi. Misalkan kita menggambarkan 36 hasil yang mungkin dari sebuah dadu yang dilempar 2 kali, seperti terlihat pada gambar 16. Bila A dan B adalah himpunan dan hasil yang mungkin untuk lemparan pertama dan kedua yaitu A sama dengan B sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan A X B adalah himpunan Cartesian. Misalnya pasangan yang berurut dinyatakan dengan X, Y di mana X elemen A dan Y elemen B. Misalkan kalimat atau kondisinya sebagai berikut. Jumlah dari hasil pelemparan pertama dan kedua adalah lebih besar dari 6, yang dinyatakan dengan X plus Y lebih besar dari 6. Dengan kalimat ini didapatkan 2 variabel, nilai X dan Y, yang memenuhi kalimat matematis tersebut adalah 1, 6, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 35, 36, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Pemecahan ini adalah pasangan-pasangan yang berurut dan digambarkan dengan tanda silang yang diberi kurung pada gambar 1.7. Pasangan-pasangan yang tersusun tersebut membentuk suatu subhimpun atau subset dari P sama dengan A, X, B. Misalkan subhimpunan tersebut dinyatakan dengan R, maka subhimpunan R ditunjukkan dengan R sama dengan himpunan Y, X. 2. X plus Y lebih besar dari 6. X, Y elemen P. Himpun. Contoh lain, misalnya X plus Y sama dengan 6, maka R himpunan X, Y, 2, X plus Y sama dengan 6, E, Y elemen P, yang merupakan himpunan dari pasangan-pasangan berurut. Himpunan 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Pasangan-pasangan yang tersusun atau berurutan tersebut dapat dengan mudah terlihat pada gambar 1.6. Jadi, kalimat matematis dalam 2 variabel. Memilih pasangan yang tersusun atau berurutan dari hasil kali Cartesius. Dengan demikian,
Pemilihan subhimpunan dari pasangan yang tersusun memenuhi persyaratan dalam kalimat tersebut. Subhimpunan R dari hasil kali kartesius disebut suatu relasi. Marilah kita lihat beberapa contoh. Misalnya X sama dengan Y. Dalam hal ini, angka dari hasil mata dadu pada pelemparan pertama adalah sama dengan pelemparan kedua. Relasi R adalah R himpunan X, Y, titik koma X sama dengan Y, titik koma X, Y, elemen P. Hasil pemecahan ini dapat dilihat pada gambar 18. Dengan kalimat matematis tersebut diperoleh himpunan dari pasangan-pasangan yang berurut. Himpunan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Berikut ini diketahui X sama dengan 2Y. Dalam hal ini, angka dari hasil mata dadu pada pelemparan pertama adalah 2 kali dari hasil mata dadu pada pelemparan kedua. Relasi R adalah R himpunan X, Y, titik koma X sama dengan 2Y, titik koma X, Y, elemen P. Dengan kalimat matematis ini didapatkan himpunan dari pasangan-pasangan yang berurut. Himpunan 1, 2, 2, 4, 3, 6. Misalkan A adalah suatu himpunan dari angka-angka real, maka relasi yang diperoleh dari X sama dengan Y akan menjadi R himpunan X, Y, titik koma X sama dengan Y, titik koma X, Y, elemen P, di mana P sama dengan A, X, A. Grafik himpunan ini adalah titik-titik yang terdapat dalam garis lurus. Gambar grafiknya dapat dilihat pada gambar 19. Relasi yang diperoleh dari X lebih besar dari Y lebih besar dari 0 akan menjadi R himpunan X, Y, X lebih besar dari Y lebih besar dari 0, X, Y, elemen P. Secara grafik, himpunan ini digambarkan sebagai daerah bagian yang tercakup di bawah garis lurus. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1-10. Dari uraian di atas terlihat bahwa relasi R sama dengan suatu himpunan pasangan yang tersusun atau berurutan. Himpunan dari X yang dipasangkan dengan Y dalam X, Y merupakan anggota dari R. Himpunan dari X ini dinamakan wilayah domain dari relasi R. Subhimpunan dari X yang dinamakan wilayah atau domain dari R dinyatakan dengan himpunan X, titik 2 untuk berapa Y, X, Y, elemen R. Apabila digunakan istilah fungsi dan tanda atau simbol Y sama dengan f, x. X adalah penyataan argumen dan Y adalah nilai atau value dari fungsi f. Fungsi seperti Y sama dengan fx kadang-kadang disebut fungsi titik atau point function karena X dapat dianggap sebagai suatu titik pada suatu garis. F, A kadang-kadang disebut suatu fungsi himpunan karena A adalah suatu himpunan. Sebagai contoh, fungsi Y sama dengan X, di mana himpunannya adalah himpunan X, Y, titik 2, Y sama dengan X, X, Y, elemen R.
Gambar grafiknya dapat dilihat pada gambar 1.11. Titik-titik yang terdapat pada grafik tersebut antara lain adalah -1, -1, 00, 11, 22, 33. Kaidah-kaidah matematika dalam pengoperasian himpunan. 1. Kaidah idempoten. A gabungan A sama dengan A. A irisan A sama dengan A. 2. Kaidah asosiatif. A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. B. A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. 3. Kaidah komutatif. A gabungan B sama dengan B gabungan A. B sama dengan A irisan B sama dengan B irisan A. 4. Kaidah distributif. A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. B. A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. 5. Kaidah identitas. A gabungan himpunan kosong sama dengan A. B. A irisan himpunan kosong sama dengan irisan kosong. C. A gabungan U sama dengan U. A irisan U sama dengan A. 6. Kaidah kelengkapan. A gabungan A aksen C sama dengan U. B. A irisan aksen C sama dengan himpunan kosong. C. Aksen C kuadrat C sama dengan A. D. U kuadrat C sama dengan himpunan kosong kuadrat C sama dengan U. 7. Kaidah De Morgan. A gabungan B pangkat C sama dengan aksen C irisan B pangkat C. B. A irisan B pangkat C sama dengan aksen C gabungan B pangkat C. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum